Curhat colongan di hadapan ribuan para fansnya itu seolah menyiratkan jika ada kekosongan yang terjadi dalam diri Raisa. Komunikasi yang selama 7 tahun dibangun sepertinya tak berjalan mulus. Bahkan ketika ada masalah atau boring, Raisa lebih memilih menyendiri atau bertemu dengan teman ketimbang harus berkeluh kesah kepada Hamis. Lantas benarkah itu muasal prahara itu dimulai? Biasanya ketemu teman sih, kayak cari teman, terus habis itu ngobrol-ngobrol aja, keluar dari rumah. Atau enggak, justru kebalikan ya, aku pergi ke studio menyendiri dan ya ngapain aja gitu, kayak nonton. Tapi di situ gitu ya? Kayak di tempat yang emang aku bisa sendirian gitu, kayak bisa nonton ya, detektif itu, atau drakor, atau apa, kayak terserah. Snowdrop. Snowdrop count di sini, udah 6 kali gue. Mungkin ya. Bisa nonton apa aja kayak gitu sih. Jadi lebih ke refreshing gitu ya. Kita harus bisa sharing. Karena itu menurutku salah satu kekurangan aku tuh, aku emang orangnya mendem. Tapi sekarang pelan-pelan aku belajar untuk sharing. Banyak banget orang kayak, bisa sih kalian berdua ya, kayak you guys are so different. I mean, Luna knows me. I mean, it's like just me time. Itu penting ya buat semua orang yang mungkin belum punya anak, tapi all couples juga butuh me time. Itu me time tuh penting banget gitu, karena kadang-kadang stres tuh kayak cuma overwhelm gitu. Jadi kita kayak kebanyakan kerja, kebanyakan mikirin ini itu, nggak pernah mikirin diri kita sendiri, sehingga kita ngerasa kayak pengen meledak gitu. Dari hubungan Hamis dan Raisa yang mengalami keretakan diduga karena perbedaan usia 10 tahun di luar dugaan isu perselingkuhan, jadi mengingatkan kita masih banyak pasangan selebriti yang menikah beda usia, tapi hubungan rumah tangganya baik-baik saja alias tetap harmonis. Anang Hermansyah dan Ashanty misalnya, yang terpaut usia yang cukup jauh yakni 12 tahun. Pasangan yang menikah pada tahun 2012 ini sempat menjadi sorotan media. Mereka justru berhasil menjalani pernikahan selama lebih dari 10 tahun tanpa gosip dan cobaan. Bahkan Aurel dan Azriel terlihat sangat nyaman selama diasuh oleh ibu sambungnya ini. Pasangan lain adalah Saskia Adiameka dengan sutradara Hanung Bramantyo. Pasangan ini sempat menjadi buah bibir publik pada masanya. Di tengah karir yang tengah moncer-moncernya, Saskia yang terpaut 12 tahun usianya dengan Hanung memutuskan untuk menikah di tahun 2009. Meski sempat banyak yang menyaksikan alias ragu, toh nyatanya rumah tangga keduanya tetap harmonis dan saling melengkapi. Saat ini rumah tangga mereka telah dikaruniai 6 orang anak yang hebat-hebat. Anaknya 7, dia tuh anak pertama yang nikah. Pertama kali melepas seorang anak menikah itu pasti gak mudah buat orang tua. Apalagi ngelepasnya sama kamu. Betul. Udah duda gitu kan. Duda, ya karena duda aja sih. Duda, terus kemudian ya sutradara itu apa sih ininya, apa namanya pekerjaannya. Pasangan selanjutnya ada Dude Harlino dan Alisa Subandono. Terpaut usia 11 tahun, tak lantas menyurutkan langkah Ica biasa Alisa disapa untuk menerima pinangan Dude. Meski jarak usianya cukup jauh, keharmonisan bahtera keduanya tetap terjaga dan jauh dari gosip miring. Kebahagiaan itu kian sempurna dengan dikaruniai 2 putra dan 1 putri. Kalau pas bulan madu kita kesini waktu itu keren banget ya. Iya, tapi waktu itu kan memang kita juga salah satu tujuannya Turki ya. Iya betul. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa ulang. Iya betul. Ada pula Roger Danuarta dan Cut Meriska yang memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, yaitu 12 tahun.
Meski hubungan keduanya sempat ditentang, lantaran Roger memiliki kehidupan yang kelam, namun cinta yang kuat antara keduanya akhirnya mampu meluluhkan kedua orang tua Cut Meyriska. Kini hubungan rumah tangga yang mereka jalin sejak 2019 masih terus harmonis, hingga akhirnya dikaruniai 2 putra yang semakin melengkapi rumah tangga keduanya. Dibawa enjoy aja ya, kalau dipikirin pasti nggak ada habisnya kan. Pastinya diberi kesehatan sekeluarga, diberi kemudahan semua langkah-langkah dan rencana kita. Terakhir, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Siapa yang tak kenal dengan pasangan ini? Pernikahan keduanya sempat heboh lantaran saat itu usia Nia masih muda. Terpaut usia 12 tahun tak menjadi penghalang bagi Nia. Meski sempat diisukan sebagai pernikahan politik, namun nyatanya rumah tangga mereka tetap utuh dan harmonis. Bahkan kekuatan cinta Ardi pada Nia tak main-main. Saat Nia terlilit masalah hukum soal narkoba, Ardi dengan setia menemani bahkan pasang badan. Jika ditangkap kan pasti mikirin juga, Nia tuh pasti akan takut banget. Betul. Dan lain-lain. Ya sempat berpikir beberapa kali, tapi mikir nggak mungkin kalau misalnya gue nggak temenin lah bro. Remuk dong hatinya. Pemirsa, perseteruan antara Ahmad Dhani dan Lita Gading kian memanas. Pasca Lita dilaporkan ke polisi terkait perundungan di media sosial terhadap putrinya serta video ayam sayur yang diunggah oleh Lita di media sosial dianggap Dhani sebagai bentuk pencemaran nama baik. Kini giliran Lita yang menyerang balik mantan suami Maya Estianty itu dengan melaporkan balik ke polisi atas dugaan penyebaran fitnah. Laporan Lita dipicu lantaran ia sudah banyak mengalami kerugian baik secara materi maupun waktu akibat harus meladeni laporan Dhani yang dianggap salah kamar. Lantas benarkah Lita sudah mendapat panggilan polisi terkait laporannya terhadap Dhani? Yang itu kan di PPA, itu kan sudah tidak ada unsur, ya artinya dia tuh salah kamar gitu loh. Dan memang tidak ada unsur, karena kalau memang dilihat ya lihat aja isinya tuh apa, kan memang edukasi. Sebentar-bentar ini urusan remeh-temeh loh, urusan ayam sayur loh. Dengan bahasan ayam sayur, dia tersinggung gitu, make sense nggak sih gitu loh. Pemanggilan lagi ya dari Polda? Belum. Oh. Dan ada laporan kedua dari Pak Ade gitu. Ya nggak apa-apa. Ya. Lita seolah tak gentar menghadapi Dhani yang merupakan seorang anggota dewan. Sebaliknya Lita makin gencar menguliti tabiat buruk Dhani yang dianggapnya tak pantas sebagai anggota dewan karena dianggap anti kritik. Emosi Lita kian memuncak saat ayah 5 anak ini mulai menyerang pribadinya serta meragukan kredibilitasnya sebagai seorang psikolog dengan menuding dirinya sebagai psikolog abal-abal. Saya dibilang psikolog abal-abal katanya, kan kurang ajar itu. Apa harkat martabat saya itu tercoreng. S3 itu nggak hal yang mudah loh. Masalahnya dia nggak sekolah sih, jadi dia nggak tahu bagaimana perjalanan pendidikan. Dia tuh salah lawan sama saya. Saya bukan hanya sekedar psikolog, tapi saya praktisi hukum juga. Istilahnya tuh saya bergandengan dengan praktisi hukum untuk memberantas orang-orang seperti ini. Sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi kekerasan terhadap anak, psikis maupun psikis. Sudah kadung gerah melihat tingkah Dhani yang dianggap tak memiliki kualitas serta tak memiliki pendidikan yang cukup mumpuni untuk menjadi seorang anggota dewan yang jelas-jelas mendapat gaji dan tunjangan besar. Terlebih Lita menganggap Dhani anti kritik. Padahal sebagai anggota dewan, Dhani harusnya bisa menerima kritikan, bukan sebaliknya malah melaporkan rakyat yang mengkritisi kinerjanya.
Inilah yang mendasari Lita membawa kasusnya dengan Dani ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD. Lantas benarkah tujuan Lita ke MKD untuk mendesak Dani mundur sebagai anggota Dewan? Artinya dengan laporan saya ke MKD diterima aja itu udah sebuah langkah saya yang paling besar ya gitu untuk memberantas orang-orang yang tidak kompeten di DPR gitu aja sih. Itu udah paling benar saya harus lapor ke MKD supaya tahu masyarakat itu kualitas seperti apa masuknya si Ahmad Dhani itu. Klien saya itu kebetulan Bu Lita Gading adalah klien saya di satu sisi yang berbeda. Klien saya tidak perlu menjatuhkan siapapun dan tidak ingin menjatuhkan siapapun. Tak hanya lapor ke MKD untuk membungkam Dani, Lita yang mengaku mewakili rakyat Indonesia sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang pensiunan bagi anggota Dewan. Permohonan Lita agar undang-undang tersebut dikaji ulang, wanita yang berprofesi sebagai psikolog ini ingin agar uang pensiun untuk anggota Dewan dihapus, lantaran para anggota yang duduk di DPR tak memiliki kompetensi sebagai wakil rakyat, terutama dari kalangan selebriti, di antaranya Dani, Mulan Jamila, hingga Melly Guslau. Nggak sudi ya, uang pajak saya untuk bayar mereka tuh yang nggak kualitas. Apa itu? Apa pensiun seumur hidup? Mau konfirmasi Pak, soal kabarnya Nisa katanya hamil, bener nggak sih Pak? Belum ya Pak? Berarti bukan ya Pak ya, bohong ya Pak? Pemirsa masih ingat dengan pernyataan Haji Komar ayahanda Nisa Sabian? Ya, saat Nisa dikabarkan hamil usai tampil di sebuah acara pada September lalu, dengan lantangnya sang ayah membantah kabar tersebut. Namun meski dibantah, rumor kehamilan Nisa justru makin hari malah makin terbukti. Terlebih ketika band Sabian Gambus memutuskan untuk hiatus. Yang teranyar yang kembali bikin heboh jagat maya, beredar foto Nisa pamer baby bump saat membeli karpet yang diduga untuk keperluan bayinya di rumah. Beredarnya foto tersebut akhirnya membuat netizen auto nyinyir ke Nisa. Terus gimana tuh omongan bapaknya? Kalau nggak salah katanya nggak hamil kan? Aura bumilnya kelihatan banget kok. Mau dia tutupin kayak gimana pun tetap kelihatan. Subhanallah wa bihamdi. Tak hanya soal Nisa pamer baby bump, netizen juga kembali geram ketika melihat video Nisa yang menyebut dirinya dengan sebutan Umi. Tak ada rasa canggung sama sekali ketika wanita berusia 25 tahun itu menyebut dirinya Umi. Lantas, apakah sebutan ini pertanda Nisa sudah siap jadi ibu? Umi ngeliat dong ada yang jual ini stand handphone berikut sama speakernya. Terkenal sebagai salah satu artis yang cantik, awet muda dan punya body goals, siapa sangka Wulan Guritno malah tiba-tiba dihujat netizen sejagat maya. Ya, netizen yang terlanjur mengidolakan dan mengagung-agungkan kecantikan Wulan nampaknya syok berat lantaran muncul potret lawas Wulan yang memperlihatkan kondisi kulit wajahnya tidak semulus seperti yang terlihat di foto dan video. Netizen bahkan ikut membanding-bandingkan wajah Wulan dengan selebriti lain yang punya wajah cantik dan mulus. Mengetahui hal ini, Wulan pun akhirnya memamerkan wajah aslinya tanpa make up di depan banyak orang. Mereka selama ini taunya Wulan mulus mukanya gitu mungkin ya. Jadi yang itu, oh ternyata mukanya ternyata bedakan. Maksudnya muka aku yang di masa lalu bukan yang sekarang. Sempat sedih, sakit hati. Kemarin pas di 2 hari lalu nggak mau lihat sosial media sama sekali. Memiliki wajah yang tak mulus akibat kulit yang sensitif ternyata membuat Wulan insecure hingga puluhan tahun. Bahkan ketika ada event ataupun proyek film, Wulan butuh effort besar untuk membuat kulit wajahnya terlihat mulus di layar. Lantas benarkah Wulan sempat putus asa lantaran wajahnya tetap tak bisa mulus meski sudah melakukan perawatan berkali-kali? Kadang-kadang juga ya jadi insecure lah gitu kan, misalnya kalau lagi sendiri sih enggak ya, cuman kalau misalnya ada pemotretan apa yang event besar gitu, kumpul dengan artis-artis lain, terus duduk nih berderet di make upin kan biasa suka dijejer tuh make up kiri kanan, ya udahlah ya gitu. Dari yang sifatnya laser, dari yang sifatnya suntikan, dari yang sifatnya subsisi itu kayak susah gue jelasinnya, pokoknya ada macem-macem lah gitu.